Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Adlim. Saya dari SMA Islam Al-Ma'arif Singosari, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Muhammadiyah Metro Lampung. Saya akan melaksanakan uji kinerja pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 secara luring di SMA Islam Al-Ma'arif Singosari, mata pelajaran ekonomi. Selamat menyaksikan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Semuanya baik, ada yang masih sakit? Temanmu? Alhamdulillah tidak ada ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, saya mau minta tolong satu anak untuk memimpin doa. Siapa? Boleh, silakan dipimpin doa ya, teman-temannya. Rasulullah SAW binati solihah Rasulullah SAW Fatihah. Doa selesai. Oke, terima kasih, bagus sudah dipimpin doa. Sebelum saya mulai pelajaran, saya mau minta tolong kamu berdiri semuanya. Semuanya berdiri. Yang laki-laki yang bajunya masih di luar silakan dimasukkan dulu. Yang perempuan jangan dimasukkan ya. Yang laki-laki saja. Oke, sudah semuanya ya? Sudah rapi semuanya? Dirapikan dulu, dirapikan dulu. Ya, kalau sudah silakan semuanya duduk kembali ya. Oke, terima kasih. Ya, sebelum saya mulai, saya mau mengabsen terlebih dahulu ya. Hari ini teman kamu yang tidak masuk siapa? Noval Ray. Noval Ray kemana lagi? Pulang? Masih belum kembali? Ya udah. Terus selain Noval Ray ada lagi siapa yang tidak masuk? Tidak ada? Insya Allah masuk semua ya? Alhamdulillah hari ini tidak ada yang sakit. Semoga semuanya sehat selalu ya. Tidak ada yang sakit lagi seperti yang kemarin ya. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, saya mau ingat-ingat kira-kira masih ada yang ingat materi yang kemarin. Kita terakhir belajar apa? Kira-kira kalau menurut kamu pengangguran itu yang seperti apa? Yang tidak punya kerja. Yang tidak punya kerja. Siapa lagi ada yang mau nambahin? Sini loh, saya kasih sesuatu. Saya kasih sesuatu. 2, 3, 4 ya. 5. Oh ya, 6 wis, gak apa-apa. Nih. Kira-kira yang kamu pelajari minggu kemarin itu apa? Pokoknya pengangguran itu nunggu kalau ada kerjaan, Pak. Nunggu kalau ada kerjaan. Kalau nggak ada kerjaan ya udah nganggur. Oh, kalau nggak ada kerjaan nganggur. Oke. Kamu masih ingat jenis-jenis pengangguran kemarin apa aja yang kamu tahu? Pengangguran itu ada. Yang kamu ingat aja ada berapa wes? Yang saya ingat itu pengangguran Pak. Pengangguran apa namanya kemarin? Apa? Ya itu. Terbuka. Pengangguran musiman, Pak. Pengangguran musiman. Musiman itu yang menurut kamu kemarin seperti apa? Musiman yang menurut saya kemarin itu jadi tergantung ini musimnya BBM naik, nanti banyak yang nggak kerja. Oke, benar ya. Sabitul mau ngasih masukan? Oh sudah. Kalau yang menurut kamu jenis-jenis yang kamu tahu selain musiman tadi pengangguran apa lagi? Struktural. Masih ingat kemarin struktural itu yang kayak gimana? Nggak inget. Gak ingat. Ya wis, gak apa-apa wis. Kamu tuh udah berani jawab ya. Makasih, Pak. Ya, oke, silakan beri aplaus untuk teman kalian semua ya. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang pengangguran ya. Kan kalian masih ingat kemarin konsepnya pengangguran itu kan orang yang dia masih belum mempunyai pekerjaan atau orang yang sedang mencari pekerjaan. Nah, itu kan namanya orang yang menganggur kan ya. Nah, orang kalau bekerja itu kan dia niatnya untuk mencari apa? Mencari nafkah dalam bentuk uang kan ya. Nah, tapi kira-kira ada nggak orang itu kerja bayarannya itu sedikit, tapi harga kebutuhan pokoknya itu naik semuanya. Nah, ada kan ya yang seperti itu kan ya. Nah,
Nah, itulah yang namanya ini yang akan kita pelajari hari ini ya. Lah, kita akan belajar namanya apa di situ? Inflasi ya. Lah, inflasi benar. Ada yang pernah dengar inflasi itu apa? Ada yang mau memberikan pendapatnya kira-kira inflasi itu kalau menurut kalian itu apa sih? Kalau kalian pernah dengar di TV atau pernah Ayo, apa Le? Pak Sori? Naiknya semua. Naiknya Barang. apa? Naiknya semua harga barang. Oh, itu yang kamu tahu ya? Oh, benar. Ada yang mau nambahin lagi? Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, saya mau menyampaikan dulu kira-kira aturan yang ada di dalam kelas nanti apa ya. Jadi yang pertama ini, ya, yang pertama itu nanti kalian mendengarkan arahan guru dengan baik ya. Kemudian yang kedua, kalau mau bertanya atau kalau mau menyampaikan pendapat, silakan angkat tangan terlebih dahulu ya. Kemudian dilarang melakukan tindakan sing mengganggu proses pembelajaran ya. Contohnya apa kira-kira? Lah, uraan, terus apa lagi? Rame sendiri mendongeng, terus baca puisi. Lah, itu tidak boleh ya. Lah, jadi harus fokus sama pembelajaran. Kemudian menyampaikan pendapat dengan baik dan tidak boleh memaksakan kehendak ya. Kemudian saling membantu antar teman jika ada yang tidak paham. Dan yang terakhir, dilarang mengaktifkan HP kecuali guru meminta untuk mengoperasikannya ya. Oke, paham ya dari sini ya. Kemudian kompetensi inti yang akan kita raih dalam materi ini. Yang pertama itu ini. Jadi diharapkan kalian itu bisa nanti berperilaku jujur, disiplin, santun, gotong royong dan bertanggung jawab ya. Kemudian yang poin 2-nya ini menerapkan pengetahuan prosedural. Jadi maksudnya apa? Kira-kira pengetahuanmu yang akan kamu dapat ini itu bisa kamu aplikasikan atau bisa kamu terapkan nanti di kehidupanmu sehari-hari. Seperti itu ya. Kemudian yang terakhir, kamu bisa bertindak secara efektif dan kreatif. Jadi nanti diharapkan kalau kamu itu setelah pembelajaran ini kamu itu bisa berpikir secara kreatif. Seperti itu ya. Kemudian, ini materi yang akan kita pelajari ya di hari ini. Kita akan belajar namanya indeks harga dan inflasi. Kalau indeks harga kan kemarin kita sudah bahas sedikit ya. Dan kamu sudah bahas perhitungannya juga kan ya, indeks harga ya. Sekarang kita akan belajar pengertian inflasi, kemudian faktor-faktor penyebabnya apa saja, kemudian menganalisis jenis inflasi, dan yang terakhir nanti kita akan menganalisis masalah inflasi yang ada di dunia. Di Indonesia apakah ada? Nanti kita akan bahas ya di situ ya. Terus nanti di sini diharapkan kamu itu bisa menjelaskan pengertian inflasi, kemudian kamu nanti bisa mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi, kemudian jenis-jenis inflasi itu apa saja, dan kamu tahu masalah dan memberikan solusi atas masalah tersebut. Paham ya dari sini ya? Dari sini ada yang mau ditanyakan? Kira-kira? Insya Allah sudah paham ya? Terus ini, rencana kegiatan kita hari ini ya. Hari ini, yang pertama nanti kita akan melakukan pretest dulu. Ya. Kemudian kita akan menjelaskan materi oleh guru, oleh peserta didik. Jadi nanti akan saya jelaskan terlebih dahulu melalui PowerPoint. Kemudian nanti kita akan membentuk kelompok dan kemudian akan berdiskusi mengenai masalah inflasi yang ada di Indonesia dan di dunia. Seperti itu ya. Kemudian nanti setelah kamu mengerjakan LKPD itu, nanti kamu akan mempresentasikan di depan kelas. Ya, nanti masing-masing kelompok. Kemudian kita akan memberikan kesimpulan, refleksi, dan nanti akan saya beri rencana untuk pertemuan minggu depan seperti apa. Dan yang terakhir, apa? Ini kan sesi yang paling kamu tunggu ya. Pembelajarannya usai ya. Oke, paham ya dari sini ya. Oke, sebelum ini ya, saya mau memberikan pretest dulu kira-kira pengetahuan kalian mengenai materi inflasi itu seberapa besar ya. Saya ingin tahu ya. Di sini semuanya ada yang bawa HP? Bawa ya. Yang tidak punya HP siapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5. Yang lain ada HP semua? 6. Yang tidak ada HP, silakan kamu ikut nama di teman di sebelah kananmu. Kecuali kalau Alif El Safaru kan Pak Sori nggak punya HP ya. Berarti sampean pindah ke depan sini ya. Linknya saya kirim ke temanmu ya. Nanti silakan di-share ya. Saya kirim ke Riko, Aurel, Carina, Putri, Karina. Ada lagi yang punya nomornya ini? Ya situ ya, 5 anak tadi silakan linknya di-share ke grup kelas ya. Oh ya, nggak apa-apa, ambil aja. Nanti soalnya ada 5,
terus kemudian waktunya 30 detik ya. Jadi satu soal 30 detik, nanti kita akan live di sini. Jadi live dashboard, nanti di situ akan kelihatan kamu nanti balapan yang peringkat 1 siapa. Nanti saya kasih reward ya. Ya, oke, sudah masuk semuanya ya? Oke, kalau sudah, sekarang saya start. Yang sudah masuk 15 orang ya. Oke, 1, 2, 3. Ya, Guntur Arek nomor 1. Ini yang saya kasih apa? Saya kasih hadiah peringkat 1 sampai 3 ya. Hah? Apa? Siapa yang peringkat 1? Guntur, terus. Guntur Nako itu siapa? Azhar Dikro, terus. Ali PVNK itu siapa? Kenapa? Ya, pokoknya peringkat 1 sampai 3 di situ. Lah, terus yang nomor 5 ini. Ya, kalau kemarin Lombok itu harganya murah. Lah, kalau sekarang dalam 1 minggu terakhir harga cabai itu naik dari 24.000 sekarang jadi 39.000. Nah, kemungkinan kedepannya pasti akan lebih naik lagi ya. Bahkan bisa-bisa nanti sampai tembus rekor 120.000 per kilo ya. Nah, kalau sudah ada harga barang yang naik itu berarti tanda-tanda kalau negara kita itu nggak bagus ya. Nah, dia bisa mengarah ke inflasi kalau harga cabai ini nanti pengaruh ke harga-harga yang lain. Nah, seperti itu ya, paham ya? Sekarang kita akan, nah ini yang sedang naik daun tadi yang mana? Nah, cabai ya. Nah, yang sedang naik daun itu cabai rawit merah ya. Nah, kalau kamu lihat perbandingan harganya, nah, mulai tanggal 28 November sampai tanggal 5, lah mulai dari harga 27.000 sampai hampir 39.000 ya. Nah, sedangkan bawang putih itu harganya masih standar ya, antara 18.750 di minggu kemarin sampai 19.200 di hari kemarin ya. Nah, telur ini juga sama, dia masih stabil ya. Nah, harganya segini. Oke, paham ya? Nah, kalau tomat itu harganya stabil, meskipun stabil naik, tapi dia nggak naik secara signifikan ya. Nah, sama kayak tadi satunya apa? Nah, ayam itu juga sama ya. Ayam itu sekarang kisaran antara 28.000 sampai 30.000. Dia masih standar beberapa bulan terakhir ya. Nah, paham ya dari sini ya? Nah, ini. Tapi kira-kira kalian berpikir nggak kalau harga barang-barang ini semuanya naik secara bersamaan, apa yang akan terjadi? Nah, sebelum dikatakan inflasi, kira-kira dampaknya ke masyarakat itu seperti apa? Ada yang mau jelaskan? Ayo, siapa yang mau ngasih pendapatnya? Hah? Kalau menurut kamu kira-kira kalau harga barang-barang itu naik, yang terjadi itu apa? Bakalan nyari makan yang nggak ada itunya. Bakalan nyari makan yang nggak ada itunya. Kira-kira ada orang makan tapi nggak ada itunya? Mie, Pak. Makan apa? Mie, Pak. Mie, Pak. Oh, makan mie itu nggak pakai nasi loh. Itu kan enak sih. Mesti ya. Lah itu kan enak kan ya, makan mie nggak pakai nasi. Tapi kalau kamu makan mie tiap hari, apa nggak usus buntu? Lah, lek Guntur apa berat boleh? Semua orang akan berebut mencari barang-barang tersebut sampai bunuh-bunuhan, Pak. Sampai bunuh-bunuhan. Ya. Seperti di film-film gangster dulu, Pak. Seperti di saya kasih tahu contoh salah satu ya. Kalau kamu dulu masih ingat namanya Suriah, kamu masih ingat Suriah? Kamu tahu negara Suriah nggak? Nah, negara Syria yang dulunya itu adalah negara kaya karena dia itu penghasil minyak nomor 1. Tapi karena dia dilanda perang saudara, akhirnya terjadi namanya inflasi yang tinggi. Lah, di situ harga barang-barang itu sudah nggak ada yang nyetok, dari luar negeri nggak ada. Sedangkan di dalam negeri kan dia nggak bisa memenuhi karena dia masih, karena efek perang tadi ya. Lah, yang terjadi apa? Akhirnya mereka perang saudara, memperebutkan makanan, akhirnya yaitu terjadi saling bunuh-bunuhan. Ada memang seperti itu. Lah, naudzubillah min dzalik, jangan sampai Indonesia seperti itu ya. Lah, dulu kita tuh juga sempat seperti itu, hampir seperti itu. Ketika negara kita dilanda krisis moneter 98 itu, lah itu juga sama kondisinya. Satu Indonesia itu beras itu menghilang, padahal beras itu adalah makanan pokoknya dari negara kita kan ya. Lah, yang terjadi apa? Akhirnya orang-orang itu menjara semua toko yang ada berasnya, karena masyarakat itu mengira beras itu memang sengaja
disembunyikan oleh pemerintah. Lah kan itu kan akhirnya menimbulkan prasangka buruk kan ya. Lah prasangka-prasangka itulah yang membuat orang-orang itu menghalalkan segala cara gimana caranya biar dia bisa dapat beras. Lah jangan sampai itu terjadi lagi ya. Nah itu ya. Nah ini berarti inflasi itu apa? Nah ini ya. Inflasi itu adalah kenaikan harga barang secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu ya. Jika yang naik itu satu atau dua barang saja itu tidak bisa disebut namanya inflasi. Itu masih kenaikan normal ya. Lah kecuali kalau misalnya harga barang itu naik satu dua itu, tapi dia mempengaruhi yang lain. Ada yang bisa ngasih contoh nggak? Kira-kira barang apa sih kalau dia naik itu dia mempengaruhi yang lain? Ada yang bisa ngasih contoh? Barang kalau dia itu naik dia mempengaruhi yang lain. Ayo apa Zikro? Lah bener. Bensin itu kan kalau bensin itu naik dia kan akan mempengaruhi yang lain kan ya? Lah. Sing belum pernah dulu, sing belum pernah. Ya iki. Apa? Farudin Ali. Rokok. Kenapa kalau rokok itu? Dengar. Kalau rokok kenapa dia berpengaruh? Soalnya kalau apa sih itu harga rokok itu naik Pak, banyak yang gak rokokan Pak. Iya. Terus pengaruhnya Rokok itu kebutuhan Pak. lain apa? Iya. Nggak. Ya wis gak apa-apa tak kasih. Ya wis sudah nanti aja lagi ya. Nah, oke selain BBM ya ada satu lagi. Pokoknya barang-barang di mana barang itu dimonopoli oleh satu pihak dan nggak ada yang jualan. Selain BBM, lah kan masih ada bensin eceran kan ya, tapi kan dia nggak begitu berpengaruh. Lah ada namanya listrik ya. Nah, ada nggak orang jualan listrik eceran? Nggak ada kan ya. Nah, ada listrik eceran? Loh, baterai. Nah, kalau mati lampu terus orang pakai baterai, kamu nonton TV pakai baterai bisa apa enggak? Nah itu ya, itu adalah barang namanya barangnya tidak bisa digantikan ya. Nah itu, lah itulah namanya ini ya. Nah kalau barang itu naik, otomatis pasti dia akan mempengaruhi yang lain. Nah itu ya. Nah mari kita giling-giling ke sini ya. Ada yang tahu ini negara mana? Lah, kamu tahu dari mana ini Zimbabwe? Oh, kamu sudah hafal ya? Berarti kamu sudah sering ke sana ya? Nah, ini ya. Kita kenalan namanya Zimbabwe. Ini salah satu negara di Afrika ya. Nah, ada apa di sini ya? Nah, di sini ada ini. Nah, Zimbabwe itu dia inflasinya itu nggak banyak kok, cuma 280% saja. Itu sedikit menurun dari bulan sebelumnya ya. 280% itu sedikit menurun karena sebelumnya itu 285%. Bahkan dia pernah inflasi sampai 837,5%. Kalau inflasi sampai 280% berarti harga telur yang kemarin 2.000 besoknya jadi 500.000 per butir. Nah ini ya. Ini kalau di Zimbabwe itu mata uangnya sampai 1 triliun Zimbabwe, satu kertas itu loh. Kalau di kita kan paling besar kan 100.000 ya. Kalau di Zimbabwe itu 100 apa ini? Miliar, 100 triliun. 100 triliun Zimbabwe itu satu lembar. Lah kalau kerja di sana kaya, lah ini ya. Yang menyebabkan ini tuh ini karena dulu itu pemimpinnya itu egois ya. Jadi presidennya itu dia itu egois. Negaranya sudah pas-pasan dan dia pakai acara membiayai perang Kongo ya. Nah, akhirnya yang dilakukan itu mencetak uang sebanyak-banyaknya sampai dulu pernah inflasi sampai 1.280% di tahun 2007. Nah, efeknya ini harga 3 butir telur di Zimbabwe itu 100 triliun dolar Zimbabwe. Nah, misalnya kalau kamu itu bisa menukarkan uang 175 kuadriliun itu atasnya triliun ya. Nah, 175 kuadriliun itu kamu di sini kalau dirupiahkan cuma 75.560 rupiah. Lah makanya dia tuh kalau mau ke pasar tuh bawa uang 1 gerobak ini. Kalau mau ke pasar. Oke ya, sekarang kita bentuk kelompok ya. Nah, kelompoknya silakan menurut ini ya.
Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6 ya. Duduknya seperti yang terakhir kemarin ya. Jadi letter U gitu ya. Nah, oke, silakan sekarang duduk sama kelompoknya. Dilihat dulu kelompoknya kalau lupa ya. Ya, silakan sekarang duduk sama kelompoknya ya. Silakan duduk. Wah. Habis ini, di sini selesai. Sudah? Terus yang 6 siapa 6? Semuanya sudah dapat LKPD semuanya? Sama sudah dapat artikel? Sudah ya? Oke, ini untuk pengerjaannya hari ini. Nanti silakan kamu isikan di situ sesuai dengan artikel ya. Lah, nanti di situ kan ada gambar artikel ya. Lah, itu nanti silakan kamu gunting, kamu tempel di sini. Nah, ini saya sudah nyiapkan gunting sama lemnya. Ya. Tapi satu-satu nanti silakan gantian ya. Lah, gunting sama lemnya silakan nanti ditempel di situ gambarnya. Jadi kalau kamu dapat gambar, gambarnya aja ditempel di sini ya. Jangan lupa ditulis namanya. Kemudian kamu isikan di situ kira-kira penyebab terjadinya inflasi itu apa? Kemudian dampak yang ditimbulkan apa? Nanti kamu lihat di situ ya. Kemudian yang terakhir solusi yang bisa kalian berikan untuk mengatasi inflasi itu. Dan nanti yang di lembar terakhir ini silakan ditulis kira-kira kondisi ekonomi negaranya itu seperti apa. Paham ya? Oke, waktunya 15 menit cukup ya. Ya, nanti setelah kalian sudah selesai nanti kita akan presentasi ke depan ya. Nanti kita akan diskusi ya, seperti itu. Oke, paham ya? Oke, silakan sekarang mulai dikerjakan ya. Oke, ada yang bingung? Ini Pak mau nempel. Oh, mau nempel dulu. Nanti guntingnya kalau yang butuh gunting itu ya, di situ ya. Ada yang sulit? Insya masih belum ada ya. Ada yang masih bingung? Jauh belum ya? Ya wes. Cari dulu. Ada yang masih bingung? Ada, saya bingung Pak. Alif Pak. Kenapa? Enggak. Ini Pak, dari inflasi. Menghidupkan gadget. Dilarang menghidupkan gadget. Ya wes ditulis dulu ya. Pak, saya bingung sama ini Pak. Kenapa? Di sini. Ini kan di sini Pak. Kamu kelompoknya siapa tadi? Rigo Pak. Iya Pak. Nasar. Ya si bantu saya kelompoknya. Ketika Nasar. Ini membantu. Kalau mau esok gadget kita asli. Yo, dibantu kelompoknya ya. Oh, diputar. Itu guntingnya itu. Di siapa? Di gunting di. Ada yang ada yang kesulitan Ngantri barang loh. Misal kamu punya kekuatan menggunting, nggak pakai gunting ya apa-apa, tapi jangan pakai itu ya. Bentar aja. Zoom banget gitu Pak. Zoom banget nggak apa-apa. Oh apa? Sampean nah pas gini nggak apa-apa, ya. Nah nanti kan sing kelihatan nulis, tapi bentar aja. Habis bang ini, lagi saman kalian mana? Nah, ngono ya.
Pak ini Oh, enggak nyari saya. sendiri ya, Pak? Kenapa? Solusinya nyari sendiri. Solusinya sih sekiranya apa kalau kalian jadi pemerintah, nah itu solusinya kira-kira seperti apa ya? Coba sebentar. Ya. Ada yang sulit? Tahu enggak saya? Singkat-singkat aja ya, Pak. Pak ini pakai presentasi Pak. Apa? Pakai presentasi. Ya nanti aja kan. Bisa deh. Ada yang sulit? Sama enggak saya? Sudah selesai semuanya? Sudah selesai semuanya? Sudah? Oke. Kalau sudah, silakan perhatikan ke depan semuanya. Perhatikan ke depan. Kalau sudah, sekarang kita kita undi kelompok yang maju ya. Nah, sekarang saya mau mainan namanya lempar nama. Pernah main ini? Pernah main ini? Pernah main namanya lempar nama? Nah, gini. Jadi sistemnya seperti ini ya. Lempar nama itu nanti saya menyebutkan satu nama. Silakan kamu menyebutkan nama lain secara cepat. Oke, sekarang kita mulai ya. Nah, sekarang saya mau cari dua kelompok dulu ya. Dua kelompok yang maju pertama siapa? Oke. Silakan sebut nama temannya. Oh ya, nggak boleh nyebut, ya nggak masuk ya. Tapi kecuali kalau kamu nyebut novel, tapi novel dari sana nyaut, nggak apa-apa. Ya, kalau novel nggak jauh, ya nggak boleh ya. Gini. Oke, kita mulai ya. Silakan sebut nama temannya Ali. Nah, berarti kelompoknya siapa? Loh, sudah ini sudah. Kelompoknya siapa ini? Kelompoknya Nazar siapa aja? Ya, berarti presentasi pertama ya. Oke, silakan sekarang kelompoknya Nazar, silakan maju ke depan. Dipresentasikan dulu ke temannya. Ayo silakan Nazar. Ya, di depan semuanya. Empat-empatnya maju silakan. Dengarkan. Salam. Penyebab terjadinya inflasi pertama karena kenaikan harga. Kedua, Dengarkan. karena penerbitan uang baru oleh pemerintah. Dampaknya hilangnya nominal harga uang, masyarakat berpenghasilan tidak tetap, kenaikan harga barang dan jasa. Terakhir meningkatkan pengangguran. Solusinya dengan kebijakan moneter, kebijakan fiskal, kebijakan moneter dan fiskal. Ya? Ya, silakan ada yang mau bertanya. Untuk kelompok Sudan ini siapa? Angkat tangan siapa yang mau bertanya? Ada? Siapa yang mau bertanya? Oh, ini loh. Ini ada yang mau tanya. Oke, silakan Zaproji. Apa yang mau ditanyakan? Dan itu di benua mana? Oh. Sudan itu di benua mana itu tanya. Ayo Riko jawaban. Loh. Sudan itu ada di mana? Afrika. Ya, sudah. Ya. Oke, sudah ya. Sudan itu di negara Afrika. Oke, sudah? Puas? Waalaikumsalam. More beri aplaus untuk kelompoknya Sudan ya. Oke, silakan kelompok kedua siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan
menghabiskan tentang negara yang ikut Piala Dunia Argentina. Kebijakan bank sentral terlalu banyak mencetak uang. Lingkaran setan, kenaikan harga berparah oleh kenaikan harga pupuk untuk pertanian dan gas impor akibat tegangan Rusia dan Ukraina. Ayo sing agak keras dikit. Ayo. Dampak yang terjadi pada masyarakat akibat inflasi ini, yaitu akibatnya warga Argentina menghabiskan setengah hari mengais sampah di tempat pembuangan akhir sampah atau TPA. Mereka juga mengumpulkan barang yang masih berguna untuk dijual kembali, mencari pakaian dan makanan sisa-sisa. Solusi yang bisa diberikan untuk mengatasi inflasi dari negara Argentina adalah menanam tumbuhan atau buah-buahan dan sayur-sayuran serta makanan pokok. Makanan pokok menjadi barang yang masuk dalam daftar Makanan pokok menjadi barang yang termasuk dalam daftar pengaturan harga, memotong anggaran pajak. Oh, memotong anggaran pajak. Ya. Ayo, apa ada pertanyaan? Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Sabitul. Apa kira-kira yang mau ditanyakan ke kelompoknya Argentina? Oh, berapa persen tingginya inflasi di Argentina? Oke. Ini Sabitul bertanya kira-kira berapa persen tingkat inflasi di Argentina? Tingkat inflasi di Argentina ialah 100% saat tahun ini. 100% di tahun ini. Gimana Sabitul? Puas? Oke, tidak ada yang bertanya lagi? Misal tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada silakan ditutup. Oke, kita sudah presentasi semua kelompok tadi ya. Kira-kira dari presentasi semua kelompok tadi, ada yang mengganjal nggak di pikiran kalian? Ada yang masih bingung dan ingin mau ditanyakan, kira-kira apa? Ya, kenapa Zamroji? Kenapa kira-kira? Yang ditanyakan apa? Kenapa Argentina kok Oh, kenapa Argentina inflasinya besar? Negaranya terkenal. Oke, lah ini pertanyaan menarik ya. Lah, mengapa negara Argentina itu yang sudah terkenal dengan sepak bolanya, dan pemainnya yang hebat-hebat ya? Tapi kenapa kok negaranya itu seperti itu? Lah, kita ambil contoh ya. Lah, negara yang mempunyai sepak bola hebat itu belum tentu dia negaranya maju. Ini yang harus kamu bawahi ya. Harus digaris bawahi ini. Oke, ada yang ditanyakan dari sini? Kira-kira? Sudah? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kira-kira sekarang saya mau ngambil kesimpulan. Ada yang bisa ngasih kesimpulan nggak pembelajaran kita hari ini itu seperti apa? Ada yang bisa? Kira-kira kesimpulannya yang kamu pelajari hari ini itu apa? Coba. Jadi kalau belum tentu negara yang terkenal itu atau yang sudah tenar itu inflasinya sedikit. Inflasinya sedikit. Argentina sepak bolanya bagus tapi inflasinya besar, Pak. Oke, benar ya. Lah, karena belum tentu negara yang iklim sepak bolanya bagus itu ekonominya juga bagus ya. Oke. Terus sekarang saya mau post test ya ke kamu ya. Saya kirim linknya lagi ya. Saya kirim linknya, terus silakan dikerjakan. Kira-kira post testmu bisa atau enggak ya? Saya kirim Google Form ya. Silakan diisi. Nanti yang nilainya bagus, nanti saya kasih tambah nilai di nilaimu ya. Oke, semua sudah dapat linknya? Sudah ya. Oke, sekarang silakan sekarang dikerjakan ya. Kalau ada yang tidak punya HP seperti tadi ya, silakan gabung ke temennya ya. Ya, silakan.
bentar. Wih, sudah selesai semua ya? Sudah selesai semuanya? Ada yang dapat 100? Ada yang dapat 100? Ada? Ya wis, nanti kan tadi kan sudah kamu kasih nama di Google Form-nya kan ya? Ya wis, nanti saya cek, nanti saya tambahin nilaimu yang dapat 100 ya. Oke, dari sini ada ditanyakan? Nilainya tadi saya cek kita sudah bagus-bagus kayaknya ya. Ya wis. Kira-kira pembelajaran kita hari ini gimana, Rek? Seru ya? Ini kuisnya seru, Pak. Oh iya. Kan kamu tadi kan sudah apa? Sudah pretestnya sudah pakai kuisis, terus post-testnya sudah pakai Google Form kan ya? Insya Allah sudah paham ya, lebih paham daripada pretest tadi ya? Oke. Kalau dari sini, oke, ada yang mau menyampaikan kesannya pembelajaran kita hari ini siapa? Nah, ayo, nah ini, Riko dulu. Kira-kira pembelajaran kita hari ini gimana, Le, menurut kamu? Asik, Pak. Menyenangkan dan kita dapat mendapatkan ilmu yang banyak tentang inflasi. Oke, saya sudah paham ya. Oke. Sebelum saya tutup ya, silakan saya mau minta tolong satu anak untuk memimpin doa. Doa penutup siapa? Ya silakan Zamroji. Silakan dipimpin doa penutup ya. Ayo. HP-nya taruh dulu HP-nya. Kita berdoa dulu. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan pembacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Selesai. Oke, terima kasih Zamroji ya. Untuk pertemuan minggu depan ya, karena minggu depan kita sudah PAS, jadi nanti silakan dipelajari ya. Dipelajari tentang materi yang sudah kita pelajari selama 1 semester ini ya. Silakan dipelajari semuanya. Nanti insya Allah soal PASmu 30 nanti ya. Nanti 30 nanti materinya yaitu seputar yang sudah kita pelajari selama 1 semester ini ya. Oke, paham ya? Oke, kalau sudah paham ada yang ditanyakan lagi terakhir? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, ya sudah, sekian pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.